Selamat malam, Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Alfa Christian, kita bersatu hati dalam doa edisi Kamis 6 Juli 2023 hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Sebelum beristirahat malam ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami dan melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 23. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak bisa membaca menggunakan Alkitab yang ada di rumah masing-masing. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat Ishak, anak Abraham. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka, adik Laban, anak Betuel, seorang Aram dan Mesopotamia. Karena Ribka tidak mendapat anak, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Dan Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar, dan sebelum anak-anak itu lahir, mereka bergelut di dalam rahimnya. Kata Ribka, "Mengapa hal ini harus terjadi pada diriku?" Lalu ia memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berseteru. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, yang sulung melayani yang bungsu." Mengapa hal ini harus terjadi pada diriku? Adakah di antara saudara yang tidak pernah bertanya demikian dalam hati atau dalam doa saudara? Sepertinya kita semua pernah seperti Ribka yang bertanya seperti tadi, mengapa hal ini harus terjadi pada diriku? Pertanyaan ini terucap biasanya ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan di saat hidup kita sedang on the track atau berada pada jalur yang tepat atau yang kita inginkan. Demikianlah hidup. Ada kalanya kita mengalami hal yang baik, tetapi ada saatnya juga kita akan merasakan hal yang tidak baik. Saat membuat renungan doa malam ini, saya bersama dengan keluarga juga sedang tidak dalam kondisi yang selalu baik. 2 hari yang lalu, kami mensyukuri dan merayakan ulang tahun pertama anak kami, Genta Bestari, bersama dengan keluarga di kampung halaman. Namun, di saat yang bersamaan, kami juga sedang bergumul berkait dengan kesehatan orang tua kami, hingga harus dirawat di rumah sakit. Dalam perjalanan menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk perawatan, saya dan Mbak Pendeta Ike merenung-renung dengan pertanyaan yang sama. Kenapa ya kita harus mengalami semua ini? Bertanya kepada Allah, mungkinkah dilakukan oleh orang percaya? Berkait dengan hal ini,
saya teringat dengan perkataan seorang dosen saya sewaktu kuliah teologi dulu. Ketika orang percaya bertanya kepada Allah tentang apa yang terjadi pada hidupnya, itu berarti ia percaya bahwa Allah ada. Dalam perikop yang kita baca tadi, saya membayangkan perasaan Ribka pasti up and down. Sebagai seorang istri, tentu ia senang saat mengetahui dirinya sedang mengandung, terlebih mengandung anak kembar. Namun, sebelum anak-anak itu lahir, ia tahu bahwa mereka bergelut dalam rahimnya. Sebagai calon ibu, Ribka tentu tidak menginginkan hal itu terjadi. Dalam perasaan yang up and down itu, Ribka berkata, "Mengapa hal ini harus terjadi pada diriku?" Menariknya, Ribka tidak berhenti pada mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia juga memohon petunjuk kepada Allah, dan Allah memberinya petunjuk. Bagi saya, begitulah seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Bertanya kepada Allah tentang apa yang kita alami dalam hidup ini adalah hal yang mungkin dan wajar dilakukan. Hal itu menunjukkan kita percaya bahwa Allah itu ada. Tidak berhenti hanya dengan bertanya. Kita pun perlu menunjukkan ketaatan yang penuh kepada Allah. Ketaatan yang penuh pada kehendak Allah. Sebab kita ini buatan tangannya yang diciptakan untuk menyatakan kehendaknya. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami sampai saat ini. Kami ingin terus belajar seperti Ayub untuk tidak hanya menerima yang baik darimu, tetapi juga yang buruk. Kami percaya bahwa Engkau ada, dan hidup kami ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Untuk itu, kami mohon, kuatkan dan teguhkan hati dan pikiran kami yang sedang bergumul dengan rupa-rupa persoalan saat ini. Ajarlah kami taat untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam pengasihan-Mu, lindungilah kami dalam tidur malam ini, dan dengarlah doa permohonan kami. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat, tetap semangat, tetap sehat, dan tetaplah bersyukur. Tuhan memberkati.